Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Anita Chandra Dewi dengan NIM 180311003. Pada kali ini saya akan melakukan penata laksanaan fisioterapi pada kasus di bawah ini. Dari kasus tersebut didapatkan problematika bahwa pasien ada keluhan sesak nafas dan juga ada rongki basah pada bagian medial dan basal kedua paru. Nah, dari problematika fisioterapi tersebut, kita dapat melakukan pemeriksaan fisioterapi berupa pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif yang pertama adalah vital sign. Pada vital sign didapatkan respiration rate itu sebesar 28 kali per menit. Kemudian HR itu terdeteksi sinus aritmia yang berarti berada di atas normal atau berada di atas 100 kali per menit. Kemudian blood pressure yang tidak dicantumkan. Kemudian GCS compose metris. Kemudian saturasi oksigen juga tidak dicantumkan. Nah, kemudian pada pemeriksaan selanjutnya kita beralih pada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik itu dimulai dari pemeriksaan inspeksi statis, inspeksi dinamis, kemudian auskultasi, perkusi, dan juga palpasi. Nah, pada pemeriksaan inspeksi statis kita dapat melihat bahwa pasien terlentang di atas bed dengan tangan kiri yang terpasang infus. Kemudian pasien juga menggunakan alat bantu elektrokardiogram. Kemudian pasien juga terlihat memiliki pola napas yang cepat. Pada pemeriksaan inspeksi dinamis, pasien cenderung diam dan tidak bergerak. Kemudian untuk pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan suara galop atau suara S2. Kemudian pada perkusi tidak dilakukan, dan pada palpasi suhu tubuh pasien normal tetapi ada sedikit rasa nyeri pada bagian dada saat ditekan. Kemudian pada pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu PFGD atau pemeriksaan fungsi gerak dasar. Pada PFGD yang dilakukan itu adalah pemeriksaan fungsi gerak dasar aktif. Didapatkan hasil bahwa pasien mampu bergerak tetapi tidak full roll. Kemudian pada gerakan pasif, pasien mampu bergerak full roll. Dan pada gerakan isometrik, pasien mampu menahan tahanan minimal. Kemudian untuk menegakkan diagnosis kita dapat melakukan pemeriksaan selanjutnya berupa pengukuran. Nah, pada pengukuran yang pertama kita dapat melakukan pengukuran lingkup gerak sendi menggunakan goniometer. Karena pada PFGD ditemukan adanya keterbatasan, maka hasil dari pengukuran menggunakan goniometer juga seharusnya ada keterbatasan. Kemudian, untuk mengetahui apakah terjadi penurunan kekuatan otot atau tidak, kita dapat melakukan pengukuran kekuatan otot menggunakan MMT atau manual muscle testing. Nah, pada pengukuran ini, interpretasi yang didapatkan seharusnya ada penurunan kekuatan otot yaitu sebesar 4 atau mampu bergerak secara full roll tapi tidak dapat menahan tahanan maksimal. Kemudian, pengukuran selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengukuran ekspansi sangkar toraks. Pasien dengan keluhan pada bagian kardio atau pulmonnya kecenderungan memiliki problematika pada penurunan ekspansi sangkar toraks. Hal itu perlu kita ukur menggunakan midline dan diukur pada 3 titik, yaitu pada aksila, nipple, dan juga processus sphenoideus. Penurunan ekspansi sangkar toraks itu nyata terjadi ketika selisih antara inspirasi dan ekspirasi didapatkan sebesar di bawah 3-5 cm atau 1-2. Kemudian, untuk mengetahui tingkat kesusahan pasien dalam bernafas atau sesak nafas, kita menggunakan Borg scale atau skala Borg. Pada skala Borg, kita akan mengetahui seberapa susah pasien untuk bernafas atau seberapa tinggi tingkat atau intensitas dari sesak nafas pasien. Nah, kemudian pada pasien yang rawat inap, kita perlu melakukan pemeriksaan activity daily living. Pada pasien ini kita gunakan indeks Bartel untuk mengetahui sebagaimana tingkat dari aktivitas daily living yang dilakukan pasien selama berada di rumah sakit. Kecenderungan pada kasus ini pasien akan ditemukan adanya ketergantungan total sampai ketergantungan berat terkait dengan
keadaan pasien yang masih terbaring di atas bed. Nah, dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan, kita dapat mendapatkan diagnosa fisioterapi. Diagnosa fisioterapi pada kasus ini adalah adanya sesak nafas, penumpukan sputum pada area medial dan basal kedua paru, et causa, congestive heart failure atau gagal jantung. Kemudian, untuk planning dari fisioterapi yang dapat kita lakukan adalah planning jangka pendek dan planning jangka panjang. Planning jangka pendek yang dapat kita lakukan atau susun adalah mengurangi sesak nafas yang dialami oleh pasien, kemudian mengeluarkan sputum pada area medial dan basal kedua paru, kemudian kita dapat mempertahankan ekspansi sangkal toraks dari pasien dan juga meningkatkan serta menjaga kekuatan otot pasien. Kemudian untuk planning jangka panjang yang dapat kita susun atau rencanakan adalah mengembalikan pasien untuk kembali bisa melakukan activity daily living-nya secara mandiri. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memberikan intervensi fisioterapi sesuai dengan planning yang telah kita susun. Untuk mengurangi penumpukan sputum pada area medial dan basal paru pada pasien di atas, kita dapat melakukan FET atau Forced Expiratory Technique berupa batuk huffing atau huffing coughing. Nah, pada batuk atau huffing teknik ini kita lakukan dengan menarik nafas dan menahannya 3-4 detik. Tarik nafas sampai Anda merasakan rileks, lalu kemudian keluarkan sputum dengan cara mendorong atau ekspirasi secara tiba-tiba dengan tekanan berupa kata-kata H atau huff. Jadi saat melakukan pengeluaran ini dapat dilakukan 1-3 kali seperti hahaha atau haf-haf-haf. Nah, saya akan mencontohkan teknik huffing ini. Nah, saat mengeluarkan bunyi huffing, usahakan ekspresikan atau ekspirasikan, maksud saya keluarkan dengan adanya suara H atau huffing untuk menekan agar sputum dapat keluar melalui saluran nafas. Kemudian intervensi kedua yang dapat kita berikan adalah Pursed Lips Breathing Exercise atau PLB exercise. Nah, PLB exercise ini kita berikan sebagai upaya untuk menurunkan sesak nafas yang dirasakan oleh pasien. Teknik pada PLB ini dilakukan dengan menarik nafas, kemudian dalam hitungan 1-2 detik dan mengeluarkan nafas dengan bibir yang mencucu dalam hitungan 1-4 detik. Nah, PLB akan saya contohkan seperti berikut ini. Nah, jadi itu merupakan contoh dari pelaksanaan PLB exercise. Nah, kemudian untuk menjaga volume paru dan mempertahankan ekspansi sangkal toraks berada dalam keadaan yang optimal, kita dapat menganjurkan pasien untuk melakukan deep breathing exercise. Nah, deep breathing exercise ini adalah teknik yang kita lakukan dengan menarik nafas melalui hidung dalam-dalam, lalu kita tahan 2-3 detik dan keluarkan melalui mulut secara perlahan. Jadi saya akan praktekkan di bawah ini. Dengan melakukan deep breathing exercise, teman-teman atau pasien akan merasa adanya penjagaan pada volume paru dan akan mempertahankan ekspansi sangkal toraks. Nah, untuk menjaga kekuatan otot, menjaga lingkup gerak sendi dari pasien yang tengah berada dalam keadaan rawat inap, perlu kita berikan ROM exercise untuk memperlancar aliran darah dan juga menjaga agar tidak terjadi kontraktur pada sendi. Nah,
rope exercise bisa kita lakukan dengan perpaduan isometric exercise untuk strengthening. Nah, ini dilakukan dengan cara mengangkat tangan pasien. Misalnya, jadi saat pasien berada dalam keadaan tidur, kita bisa angkat tangan pasien, kemudian mengangkat kaki pasien, atau perintahkan pasien untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut secara aktif. Hal ini dilakukan agar pasien tetap aktif walaupun berada dalam keadaan tidur terlentang di atas bed dalam keadaan rawat inap. Untuk lebih lengkap, berikut beberapa gerakan rope exercise yang bisa dilakukan oleh pasien saat dalam keadaan tidur. Untuk gerakan rope exercise yang dapat kita lakukan atau dapat kita anjurkan kepada pasien yang sedang beres adalah dengan beberapa gerakan-gerakan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Pada gerakan ekstremitas atas, kita dapat melakukan gerakan abduksi pada tangan, kemudian juga gerakan fleksi, kemudian juga dapat melakukan gerakan rotasi dan internal rotasi pada shoulder, kemudian fleksi elbow, kemudian palmar dan dorsal fleksi, gerakan pada jari-jari, kemudian juga pada ekstremitas bawah seperti fleksi hip, kemudian dikombinasikan dengan fleksi knee, kemudian kita juga dapat melakukan gerakan abduksi dan juga gerakan abduksi. Ketika pasien tidak dapat melakukannya sendiri, praktis dapat membantu gerakan-gerakan tersebut terlebih dahulu untuk diajarkan kepada pasien. Gerakan lainnya juga seperti ankle stamping juga dapat dilakukan. Ini penting untuk melancarkan peredaran darah pasien yang berada dalam kondisi berkeras. Pada gerakan jari-jari, pada jari-jari kaki juga kita dapat lakukan plantar dan dorsal fleksi dan abduksi pada jari-jari kaki. Nah, gerakan-gerakan rope exercise ini akan membantu untuk menjaga kekuatan otot pasien dan menjaga agar sendi tetap elastis, fleksibel, dan tidak terjadi kontraksi. Nah, kemudian kita dapat memberikan edukasi serta home program kepada pasien tersebut. Edukasi yang kita berikan kepada pasien adalah untuk berhenti memakan makanan yang tidak sehat seperti junk food, kemudian berhenti mengkonsumsi alkohol, berhenti mengkonsumsi rokok, dan hal-hal yang tidak disarankan oleh dokter lainnya. Kemudian, edukasi yang dapat kita berikan lainnya adalah untuk tetap menjalankan home program dan exercise yang sudah diberikan oleh terapis. Home program yang dapat kita berikan kepada pasien berupa breathing exercise yang sudah seperti diintervensi, yaitu deep breathing exercise, kemudian pursed lips breathing exercise, dan juga dapat ditambahkan dengan breathing control atau bernafas secara perlahan untuk menjaga pola nafas pasien. Kemudian selama di rumah, pasien juga bisa kita anjurkan untuk melakukan aerobic exercise. Aerobic exercise yang dapat dilakukan berupa walking exercise. Walking dapat dilakukan secara pelan, perlahan, dan sesuai dengan kondisi pasien. Walking exercise bisa dilakukan 10-20 menit di setiap sore hari untuk meningkatkan sistem kardiorespirasi pada pasien. Nah, selain itu home program lainnya dapat berupa rope exercise dan juga stretching. Rope exercise dan stretching dapat dilakukan pagi atau sore hari dan penting dilakukan untuk menjaga kekuatan otot pasien dan juga menjaga lingkup gerak sendi pada pasien. Nah, sekian video yang saya dapat buat untuk proses penata laksanaan fisioterapi pada pasien dengan CHF. Semoga video yang saya buat bermanfaat.